Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan dan umur yang Allah berikan kepada kita semua, juga taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan kewajiban maghrib kita, dilanjutkan dengan kita beriktikaf sejenak di masjid yang mulia ini sambil mempelajari tentang akhlak Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jamaah sekalian, kita berada di musim ketaatan. Dengan terbitnya matahari tadi, kita sudah masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini adalah musim ketaatan, waktu yang utama. Sampai-sampai ulama kita mendiskusikan yang mana yang lebih utama, antara 10 awal bulan Dzulhijjah atau 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ya, sebagian ulama kita mengkompromikan dengan mengatakan kalau malamnya yang utama adalah 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau siangnya yang lebih utama adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Maka mari jamaah sekalian, kita manfaatkan musim ketaatan ini dengan memperbanyak amal soleh dan kebaikan-kebaikan kita. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tahlil, dengan takbir dan dengan tahmid. Ya, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Juga puasa-puasa sunnah di 9 awal bulan Dzulhijjah ini, atau paling minimal ya jangan kita tinggalkan puasa di hari Arafah ya, di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, kita mengikuti sesuai keputusan pemerintah kita yang diumumkan kemarin malam bahwa 9 Dzulhijjah itu bertepatan dengan hari Rabu ya. Ya, kita lebarannya Kamis insyaallah taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi seputar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bab sebelumnya kita sudah membincang, sama-sama mempelajari tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma kana Rasulullah yasrudu sardakum." Rasulullah itu kalau bicara tidak cepat seperti sebagian kalian. Jadi Rasulullah itu bicaranya tidak terlalu cepat. Kemudian yatakallam bikalamin bayyin faslin. Rasulullah bertutur kata itu dengan tutur kata yang bayyin, jelas. Faslin, spasinya jelas, kata per kata itu
jelas pemisahnya. Hatta sampai-sampai orang-orang yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa menghafal apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini komunikasi tingkat tinggi jamaah sekalian. Kalau tujuan asalnya orang berkomunikasi itu sekedar memahamkan orang, tapi kalau Rasulullah bukan sekedar memahamkan orang, bahkan orang yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menghafal apa yang beliau ucapkan. Kemudian di antara cara bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'idul kalimata thalathan litu'qala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kala mengulangi apa yang beliau ucapkan itu 3 kali. Litu'qala anhu, agar bisa dipahami dengan baik. Ya, ini pentingnya murojaah jamaah sekalian, baik yang mengajar maupun yang belajar. Pentingnya murojaah, mengulang-ulangi bagi yang mengajar agar betul-betul yang mendengarkan bisa memahami dengan baik. Yang belajar pun demikian jamaah sekalian, perlu sering-sering mengulangi pelajarannya agar apa yang ia pelajari betul-betul ia paham. Dan itulah waqi', fakta yang kita rasakan dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Hal yang jarang-jarang dipakai, jarang-jarang diulangi, biasanya mudah untuk dilupa. Beda dengan hal-hal yang sering-sering diulangi, bacaan Al-Fatihah kita, 3 kul yang biasa mungkin kita pakai dalam sholat, itu karena sering kita pakai, sering dimurojaah, itu betul-betul mutkin, betul-betul tinggal. Ya, dan begitulah pola komunikasi Rasulullah. Kalau Rasulullah menyampaikan sesuatu, beliau biasa ulangi sampai 3 kali. Itu qala anhu, agar bisa dipahami dengan baik kalimat beliau. Dan yang terakhir kemarin kita bahas bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bicara, sebagaimana yang disampaikan oleh Hindun bin Abi Halah, anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tawilus sakti, lebih sering beliau diamnya beliau panjang. Beliau tidak bicara kecuali sesuatu yang bermanfaat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam komunikasinya enak, cair, tetapi di waktu yang sama ia tetap bisa menjaga wibawanya. Ini yang susah jamaah sekalian. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan baik, dekat dengan orang, tapi di waktu yang sama bisa menjaga wibawa. Itu yang susah. Biasanya kalau orang sudah terlalu dekat, biasa bercanda, biasanya hilang juga wibawanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu dekat dengan sahabatnya, berkomunikasi dengan baik, cair. Tetapi di waktu yang sama wibawa beliau tetap terjaga. Dan begitulah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ali radhiyallahu taala anhu, semakin orang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin orang akan mencintai beliau. Beda kadang dengan kita jamaah sekalian, semakin orang kenal dengan kita, semakin kadang orang sudah tahu aib kita. Akhirnya orang jadi mengambil jarak dengan kita. Oh, ternyata begini jipale. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin orang mengenal beliau, kata Ali bin Abi Thalib, semakin orang itu akan mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian jamaah sekalian, bab yang selanjutnya, Imam At-Tirmidzi di bab yang ke-35 ini memberikan judul babu ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab seputar bagaimana ketawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sempat berkomunikasi langsung dengan Rasulullah jamaah sekalian. Namun beruntungnya ada sahabat-sahabat yang merekam bagaimana ketawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis-hadis yang mereka narasikan. Inilah yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih. Ketawa jamaah sekalian adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang manusiawi. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah seorang manusia, beliau juga tertawa, beliau juga menangis seperti halnya dengan kita jamaah sekalian. Dan begitulah hidup ini, kadang selalu dipergilirkan. Kadang hari ini kita ketawa,
Besok-besok ternyata kita menangis, bersedih. Sudah bersedih, ternyata ada lagi kabar gembira. Sudah kita ketawa, bersedih lagi. Begitulah hidup jamaah sekalian, sampai akhirnya kita pamit dari kehidupan dunia ini. Tidak ada orang yang sedih terus. Tidak ada juga orang yang bahagia terus ketawa terus saja. Ya, kalau ada orang ketawa terus, berarti sudah ada masalah itu. Ya. Atau kalau sudah sedih terus, ya sepertinya dibawa tekanan. Ya. Tapi lumrahnya, normalnya manusia itu jamaah sekalian, itu silih berganti suka dan duka itu. Kadang kita menangis, kadang kita tertawa jamaah sekalian. Ya, begitu juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menangis menghadapi ujian saat putra beliau misalnya Ibrahim wafat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal aina la tadma, mata ini boleh mengeluarkan air matanya, hati boleh bersedih, tetapi tidak ada yang boleh kita katakan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lumrah jamaah sekalian, manusiawi kalau kita bersedih, kita menangis. Begitu juga dengan ketawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertawa itu bukan aib. Bukan kondisi yang tidak normal, justru dia adalah kondisi normal yang menyertai kehidupan manusia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat kalian tertawa dan membuat kalian menangis. Allah yang mengatur takdir kita jamaah sekalian. Kadangkala kita ketawa, kadang Allah membuat kita menangis dengan ketetapan yang Allah berlakukan atas setiap kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kira-kira ketawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah sama dengan ketawanya sebagian kita atau bagaimana? Imam At-Tirmidzi menyebutkan, kana hadyuhu fi dhahiki wasatan kasairi umuri. Adalah ketawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu proporsional, wasat, moderat, pertengahan. Sebagaimana urusan-urusan Rasulullah yang lainnya selalu proporsional, pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang moderat, adalah yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan, juga tidak menggampang-gampangkan. Baina al-ifrat wa tafrid. Dan selalu seperti itu jamaah sekalian, di dalam agama kita diberikan tuntunan untuk jangan berlebih-lebihan dan jangan menggampang-gampangkan sesuatu, termasuk dalam keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara ketawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu proporsional, pertengahan. Maksudnya apa jamaah sekalian? Jullu dhahikihi at-tabassum. Kebanyakan ketawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan tersenyum. Wa idza dhahika bi sautin la yakunu qahqahatan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa mengeluarkan suara, tidak sampai qahqahah, tidak sampai terbahak-bahak yang didengar oleh orang yang jauh. Wa innama huwa sautun yasma'uhu al-qarib dunal ba'id. Ia hanyalah suara yang didengar oleh orang yang ada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketawanya Rasulullah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya beliau itu tersenyum. Kadang beliau tersenyum lebar, atau beliau juga tertawa seperti kita, keluar suara. Karena kayaknya ini yang membedakan ketawa dengan senyum. Kalau senyum itu tidak bersuara. Kalau ketawa, kadang disertai dengan suara. Tapi kadang juga ada orang itu tertawa tidak ada suaranya. Saya punya teman itu, kalau ingat, tertawanya terbahak-bahak tapi tidak ada suaranya yang keluar. Tapi secara umum, yang membedakan tawa dan senyum itu, kalau tawa itu ada suaranya, kalau senyum tidak bersuara. Meskipun bagi sebagian orang, ini tidak berlaku kaidah ini. Ada orang yang tertawa terbahak-bahak tapi suaranya tidak keluar, terpingkal-pingkal. Tapi suaranya tidak keluar. Kalau Rasulullah tertawa jamaah sekalian sampai mengeluarkan suara, hanya didengarkan oleh orang yang dekat dengan beliau, tidak sampai didengar oleh orang yang jauh. Dan kebanyakannya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau tertawa itu cukup dengan tersenyum, tabassum. Hadis yang pertama jamaah sekalian pada bab ini, Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Ahmad bin Mani', qala haddatsana Abbad bin Al-Awwam, qala akhbarana Al-Hajjaj wa huwa ibnu Artah an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah qala, dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jabir bin Samurah, beliau mengatakan kana fi saqai Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam umusyah, adalah di dua betis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada humusyah. Wa kana la yadhaku illa tabassuma, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tertawa kecuali hanya tersenyum. Fakuntu idza nazartu ilaihi qult, dan tatkala saya memandang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya pun mengatakan akhalul ainain, mata yang sangat indah sekali. Walaysa bi akhal, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sedang memakai apa-apa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jabir bin Samurah menyifati 3 hal pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bagaimana betisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana tertawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, bagaimana matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun betisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Jabir bin Samurah, itu ndak gemuk, ndak tembem. Kan biasa ya lihat betis mungkin besar sehingga kelihatan tidak proporsional dengan tubuhnya. Kalau Rasulullah orangnya besar, kekar, perutnya ndak maju, betisnya juga proporsional dengan badannya. Kita sudah membahas di awal-awal bagaimana fisiknya Rasulullah. Di antaranya Rasulullah orangnya kekar, besar, tetapi bukan besar gemuk jamaah sekalian. Sampai-sampai kata sahabat dada dan perut Rasulullah itu rata. Ini yang susah kalau kita jamaah sekalian. Kalau kita besar biasanya perut juga maju. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian dada dan perut rata, dan itu sampai beliau wafat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang tua kan fisiknya menurun. Tapi sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat itu fisik beliau terjaga. Termasuk betis beliau jamaah sekalian sangat proporsional, seimbang dengan badannya. Kemudian Jabir bin Samurah menyifati Rasulullah bagaimana ketawanya beliau. Ketawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan tersenyum. Ini tidak menafikan bahwa Rasulullah tertawa juga kadang mengeluarkan suara, karena dalam hadis yang lain juga disebutkan hal itu jamaah sekalian, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau tertawa kadangkala juga tertawa mengeluarkan suara seperti kita. Cuma itu tadi jamaah sekalian, tidak sampai terbahak-bahak yang suaranya didengar oleh orang yang jauh. Tetapi ketawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya didengar oleh orang yang ada di dekatnya. Juga kebanyakannya kalau Rasulullah ketawa itu dengan tersenyum. Kemudian yang ketiga, kata Jabir bin Samurah, kalau saya memandang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya lihat betapa indah matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa biakhal, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memakai apa-apa, tidak memakai kuhul. Karena ada orang jamaah sekalian mungkin rupawan, mungkin cantik atau gagah, tapi karena memakai sesuatu. Tapi kalau dia buka bedaknya, dia buka apanya, pas aslinya ternyata berbeda sekali. Ini yang luar biasa pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mengatakan indah sekali matanya Rasulullah, mukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasulullah tidak memakai apa-apa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian azakumullah, hadis berikutnya haddatsana Qutaibah bin Sa'id qal akhbarana Ibnu Lahiyah an Ubaidillah bin Al-Mughirah an Abdullah bin Al-Harith bin Jaz'in annahu qala ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Rasulullah,
saya tidak pernah melihat orang yang paling sering tersenyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling suka tersenyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak ikhwas sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu pada saudaramu itu sudah menjadi sedekah bagimu. Ini bahasa yang universal jamaah sekalian. Mau suku apa, mau bahasa apa, dia paham itu. Kalau orang tersenyum itu tandanya responnya baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sebutkan senyum pada orang lain itu sudah menjadi sedekah bagi kita. Karena kadang-kala jamaah sekalian, kita tidak bisa bersedekah dalam bentuk harta. Ada kadang keterbatasan, ataukah kadang-kala juga kita tidak bisa membantu orang lain. Ada orang butuh bantuan, tapi ternyata kita tidak punya kemampuan untuk membantunya. Maka minimal jamaah sekalian bersedekah padanya dengan tersenyum. Dan semua kita kan bisa tersenyum jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Semuanya kita bisa bersedekah. Semuanya kita bisa melakukan kebaikan yang sederhana ini. Saya kira semua kita yang hadir di sini tidak ada yang tidak bisa tersenyum. Yang ada mungkin orang jarang tersenyum atau susah tersenyum. Tapi pada dasarnya semuanya kita bisa tersenyum dan ini jadi pahala jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak ada, kata sahabat, orang yang paling suka, paling sering tersenyum daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita juga senang kalau orang tersenyum pada kita, ada enggak? Orang yang tidak suka kalau orang tersenyum padanya. Tersenyum yang tidak sinis, karena ada juga senyum itu sinis. Yang bisa dipahami ini senyum sinis ini. Ini merendahkan. Tapi senyum-senyum yang umum, yang membentukkan atensi, penghargaan pada orang lain, itu semua kita pasti suka jamaah sekalian. Sebagaimana kita tidak suka kalau orang cemberut, melotot sama kita, marah-marah sama kita. Begitulah juga orang lain jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain juga senang itu kalau disenyumi. Orang lain juga senang kalau muka kita berseri-seri menyambutnya, berkata-kata lembut padanya. Sebagaimana kita, begitu juga orang lain jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian pelit dari perbuatan baik, meskipun itu walau antal akhaka biwajhin talqin, meskipun dengan menemui saudaramu, menemui orang lain dengan muka yang berseri-seri, muka yang tersenyum jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar sunnah qauliyah, bukan sekedar diinstruksikan saja oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau juga terapkan dalam kehidupannya sampai sahabat mengatakan tidak ada orang yang paling senang, paling suka tersenyum pada orang lain selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekedar instruksi jamaah sekalian, mungkin masih kita bertanya-tanya. Sebagaimana kadang seorang ustadz ceramah pentingnya tersenyum, tapi belum tentu ustadznya juga senang tersenyum. Tetapi ini dilakukan oleh Rasulullah dua-dua jamaah sekalian. Beliau instruksikan sunnah qauliyah, beliau juga praktekkan dalam kehidupannya betapa beliau itu paling sering tersenyum. Padahal jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa ujiannya yang lebih berat daripada ujiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada orang yang lebih berat ujiannya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir dalam keadaan tidak mendapati ayahnya. Ibu beliau wafat di usia beliau 6 tahun. Belajar mandiri, cari uang sendiri. Kemudian awalnya dicintai oleh satu penduduk kota Mekah. Kemudian saat beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, menjadi orang yang paling dibenci, dibully, dipersekusi, dijatuhkan nama baiknya, berbalik jamaah sekalian. Bahkan kadangkala beliau mendapati tindakan fisik. Beliau sampai berdarah, beliau sampai terluka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata jamaah sekalian, bersama dengan ujian pahitnya kehidupan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata orang yang paling senang
tersenyum. Makanya kadang jamaah sekalian, ada orang itu nampaknya bahagia sekali hidupnya, kayak tidak ada masalahnya, padahal mungkin masalahnya berat jamaah sekalian. Cuma dia jaga hatinya, dia pandai bergaul, menjaga muamalahnya dengan orang lain, maka senantiasa mukanya berseri-seri, dia selalu tersenyum jamaah sekalian, padahal ujiannya banyak. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah dalam hidup ini jamaah sekalian? Ada mungkin orang yang datang mengeluh dengan hutangnya, banyak sekali hutang ini, banyak sekali cicilan, pekerjaan juga tidak tetap. Padahal orang yang ditempati curhat boleh jadi hutangnya lebih besar jamaah sekalian. Tapi karena mukanya tidak cemberut, mukanya tersenyum, ia kelihatan lebih menikmati hidup jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan sahabat yang mau pergi curhat masalah rumah tangganya. Pada sahabat yang lain ternyata sahabat ini lagi bertengkar juga sama istrinya. Tidak ada jamaah sekalian yang kita lepas dari masalah hidup. Ada saja. Selesai masalah pekerjaan, ada masalah ekonomi. Selesai masalah ekonomi, ada yang diuji dengan masalah kesehatan. Selesai masalah kesehatan, ada lagi kadang anak yang bandel, sekolahnya anak-anak, dan seterusnya jamaah sekalian. Ada lagi masalah mungkin dengan mertua. Kalau itu bukan masalah itu Haji. Seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kita, betapapun beratnya masalah yang kita hadapi, kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kikir dengan senyuman. Jangan kita pelit dengan senyuman. Kalau kita sudah tidak bisa sedekah dengan uang, kita juga tidak ringan tangan menolong orang lain, maka minimal dengan senyum, dengan memasukkan kebahagiaan di hati orang lain. Jangan justru membuat lebih sedih lagi orang lain. Sudah orang lain banyak bebannya, ketemu dengan kita mukanya cemberut, tambah gundah orang lain jamaah sekalian, tambah berat bebannya. Meskipun kita juga berat kadang ujian kita, tapi datang orang mungkin minta pandangan, datang orang curhat pada kita, kita sambut dengan senyuman, kita berikan taujih, kita lapangkan hatinya, kita besarkan hatinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma ra'aitu ahadan, saya tidak pernah melihat, kata sahabat Rasulullah, aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sering senyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini yang harus menjadi pembiasaan bagi kita jamaah sekalian. Setiap ketemu dengan orang, biasakan tersenyum. Sambut ia, ucapkan salam. Kalau ia yang tidak mendahului kita mengucapkan salam, kita yang dahului mengucapkan salam jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang tangannya, berikan senyum terbaik kepadanya, karena itulah sunnahnya dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan garang jamaah sekalian. Kadang orang mungkin takut ketemu dengan ikhwah yang berjenggot, cambang, sudah begitu kemudian tidak tersenyum, akhirnya hilang citra sunnah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis berikutnya, maka nadhahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma. Tidaklah ketawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kecuali dengan tersenyum. Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sering tersenyum, bahkan kebanyakannya kalau beliau ketawa itu dengan tersenyum. Kadang dengan senyum simpul, kadang juga dengan senyum yang lebar. Seperti hadis yang panjang berikut ini jamaah sekalian. Imam At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Huraif, qala haddatsana Waqi', qala haddatsana Al-A'mash, Anil Ma'ruri bin Suwaidin, an Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah. Kata Rasulullah, saya tahu siapa orang yang paling pertama yang akan masuk surga. Wa akhira rajulin yakhruju minan nar. Dan saya juga tahu, kata Rasulullah, orang yang paling terakhir keluar dari neraka, orang yang terakhir masuk ke surga. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayuqal,
didatangkan orang yang terakhir keluar dari neraka, orang terakhir yang akan masuk surga, dan dikatakan kepadanya, i'ridu alaihi sigara dzunubihi, tampakkan dosa-dosa kecil yang ia lakukan dahulu di dunia. Wa yukhabba'u anhu kibaruha, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyembunyikan dosa-dosa besarnya yang ia lakukan dahulu di dunia. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, amilta yauma kadza wa kadza, wahai fulan, dahulu di dunia engkau lakukan ini, di sini, di waktu ini. Engkau pernah lakukan ini di sana, di waktu ini. Engkau pernah lakukan juga ini di waktu ini. Wa huwa mukirrun, dan ia pun mengakui, betul ya Allah, saya melakukan itu dahulu di dunia. Iya. Wa huwa mukirrun la yunkir, ia tidak mengingkari, betul ya Allah, saya memang melakukan dahulu di dunia. Wa huwa musyfiqun min kibariha, maka ia khawatir kalau dosa-dosa kecil seperti ini saja sudah sangat malu sampai data-datanya lengkap, maka bagaimana lagi kalau Allah kemudian mempertontonkan dosa-dosa besar yang ia lakukan dahulu di dunia. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menyembunyikan dosa-dosa besarnya, jamaah sekalian. Fayuqal, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, atuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanah, ganti tadi dosa-dosa yang ia lakukan itu menjadi pahala, menjadi kebaikan. Bukan Allah mengatakan, jamaah sekalian, hapus semua dosa-dosanya tadi mulai dari nol, bersihkan ia dari dosa-dosa yang ia lakukan, tetapi ganti itu, dosa itu, keburukan itu menjadi pahala. Yeah. Fayaqul, orang ini tambah penasaran. Karena kenapa jamaah sekalian tidak ditunjukkan dosa-dosa besarnya, malah dosa-dosanya itu diganti jadi pahala. Maka ia langsung bertanya, innali dzunuban ma araha hauna, ya Allah, masih banyak dulu dosaku yang lebih besar dari ini, tetapi tidak saya lihat, tidak dipertontonkan, tidak ditunjukkan. Lalu jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menceritakan hadis ini, kata Abu Dzar, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, tersenyum, sampai terlihat gigi gerahamnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang orang yang terakhir masuk surga ini banyak dalam riwayat yang lain. Ada dalam Bukhari, Muslim juga. Ada juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya sangat panjang jamaah sekalian. Betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian mengatakan, inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannah. Saya tahu orang yang paling pertama yang akan masuk surga. Siapa itu? Siapa orang yang paling pertama masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak menyebutkan saya lah itu. Itu menunjukkan bagaimana rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, saya tahu orang yang paling pertama masuk surga, padahal beliaulah yang paling pertama akan masuk surga, yang mana disebutkan dalam hadis tidak ada yang pertama mengetuk pintu surga kecuali ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, wa inni a'lamu, dan saya juga mengetahui, akhir rajulin yakhruju minan nar, orang yang paling terakhir masuk surga, orang yang terakhir keluar dari api neraka. Karena orang jamaah sekalian beda-beda. Ada yang dimasukkan ke dalam surga tanpa harus diadab di neraka, tetapi sebagian ada yang harus diuji dulu, dibersihkan dulu di neraka, baru kemudian masuk ke surga. Dan inilah orang yang terakhir jamaah sekalian, kata Rasulullah, tidak ada lagi orang setelahnya yang akan masuk surga. Ini hadisnya banyak jamaah sekalian tentang orang yang terakhir ini, dan luar biasa bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yu'ta birrajul, orang ini kemudian disidang, dihadapkan padanya. Lalu Allah mengatakan, tunjukkan padanya dosa-dosa kecil yang ia lakukan dahulu di dunia. Maka Allah mengatakan, engkau pernah melakukan ini di sini, di waktu ini, engkau dahulu melakukan ini di sini.
wa huwa mukirun la yunkir. Ia mengakui betul, ya Allah saya melakukan itu. Dan memang di hari akhirat jamaah sekalian tidak ada orang yang mengingkari. Beda dengan pengadilan. Kalau di dunia orang bisa mengelak jamaah sekalian meskipun ada CCTV, ada bukti, orang bisa saja mengelak, enggak, bukan saya yang lakukan, padahal sudah nassa-nassa kadang. Tapi pengadilannya Allah Subhanahu wa taala kelak enggak ada yang bisa mengingkari jamaah sekalian. Enggak ada yang bisa mengingkari catatan para malaikat. Wa huwa mukirun, semua orang akan mengaku. Anggota badan akan ikut bersaksi jamaah sekalian, la yungkir, tidak ada yang akan mengingkari. Dan catatannya jelas jamaah sekalian, kapan dan di mana apa yang kita lakukan semuanya tercatat dengan baik. Makanya semuanya nanti orang heran tatkala diberikan catatan amalnya, mali hadzal kitab, ya Allah catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang besar dan yang kecil ternyata semuanya tercatat dengan baik jamaah sekalian. Mungkin yang kecil-kecil kita sudah kita lupa, kita anggap main-main. Tapi ternyata tercatat dengan baik. Allah tidak lupa. Makanya jamaah sekalian, sekecil apapun kezoliman kita pada orang lain, semuanya akan dipertanggungjawabkan jamaah sekalian. Sekecil apapun kebaikan kita kepada orang lain, pasti juga akan berbuah kebaikan. Makanya kalau kita berbuat baik, orang ternyata tidak menghargai perbuatan baik kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan membalas. Sebagaimana kalau orang berlaku buruk, sezolim kecil apapun ia pada orang lain, ia pasti akan mendapatkan balasannya. Allah Maha Adil jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan dosa-dosanya jamaah sekalian. Iya. Dan inilah tempat di mana jamaah sekalian orang betul-betul malu. Kalau saja kita jadi berita nasional, kita malu sekali jamaah sekalian. Padahal yang tahu kita mungkin hanya orang-orang tertentu saja di Indonesia. Tapi kalau di akhirat nanti dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir tahu apa yang kita lakukan jamaah sekalian. Ternyata begini Jipale Ustadz ini dulu. Waliyahzubillah. Ternyata Ustadz Marzuki begini Jipale dulu. Waliyahzubillah. Semua orang menonton jamaah sekalian. Makanya orang ini yang ada dalam hadis ini yang paling terakhir masuk surga, ini cemas bagaimana kalau dosa-dosa besar saya yang ditunjukkan jamaah sekalian. Ternyata Allah menutupi aibnya. Allah tidak menampilkan dosa-dosa besarnya. Salah satu jamaah sekalian, amalan agar aib kita tidak dibongkar nanti di hari akhirat adalah jangan juga senang membongkar aib orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sataral mu'mina satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa orang yang menutup aib orang lain, maka Allah juga akan menutup aibnya di dunia dan di hari akhirat kelak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita memiliki aib. Semua kita memiliki dosa dan kekurangan. Tidak ada di antara kita nabi. Ulama juga kita bukan ulama jamaah sekalian. Kita tahu setiap diri kita bagaimana taksir, bagaimana kekurangan kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah menutup aib-aib kita. Maka kadangkala ada uji ia mengetahui aib saudaranya jamaah sekalian, secara tidak sengaja ia tahu ternyata saudaranya melakukan aib seperti ini. Maka itulah ujian baginya, apakah ia akan membongkar aib saudaranya ataukah ia justru menutupi aib saudaranya. Makanya Rasulullah menyebutkan man tatabba auratal muslimin tatabba'ahullahu aurata. Siapa yang senang-senang mencari kekurangannya orang lain, mencari-cari aibnya orang lain, tatabba'ahullahu aurata, maka Allah juga akan mencari-cari aibnya. Wa man tatabba'ahullahu aurata yafdahu walau fi jawfi baiti. Dan siapa yang kalau Allah mencari aib seseorang, maka Allah akan membongkarnya meskipun ia bersembunyi di dalam rumahnya. Makanya jamaah sekalian, kadang ada orang dibongkar aibnya di depan publik, terbongkar. Padahal mungkin masih banyak orang yang lebih besar aibnya. Tapi kenapa jamaah sekalian? Karena mungkin orang yang lebih banyak dosanya, lebih banyak aibnya, ia tidak senang mencari-cari kesalahan orang. Dia tidak senang menceritakan aib orang lain. Makanya Allah pun tutup aibnya. Ada orang mungkin dosanya tidak besar bagaimana,
Masih banyak pendosa yang lain. Tetapi Allah bongkar aibnya jamaah sekalian karena ia senang mencari-cari kekurangan orang lain. Ia senang menceritakan aib orang lain. Siapa di antara kita jamaah sekalian tidak memiliki kekurangan dan kesalahan? Tidak dicari sekalipun akan nampak kekurangan dan kesalahan itu. Maka bagaimana lagi kalau sengaja untuk dicari-cari jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, lalu orang ini akhirnya bertanya, apalagi Allah mengganti dosanya itu menjadi pahala. Maka ia bertanya, ya Allah, innali dzunuban ma aroha hahuna. Ya Allah, masih ada dosa-dosa yang saya ingat betul. Dosa-dosa besar yang saya lakukan dahulu tidak saya lihat. Tidak dipertontonkan. Ini yang membuat Rasulullah SAW tertawa jamaah sekalian. Tertawa mengenai orang ini sampai gigi geraham beliau terlihat. Dalam hadis yang lain, orang ini jamaah sekalian yang terakhir masuk surga ini dipersilahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Lalu ya takhayyal, ia kemudian berasumsi jangan-jangan ini surga sudah penuh. Semua orang sudah dapat tempatnya karena saya ini yang terakhir. Maka kembali ia menemui Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sepertinya surga sudah penuh. Semua orang sudah ambil posisi, semua orang sudah ambil tempatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu orang ini kemudian masuk, ia melihat pohon. Dan singkatnya jamaah sekalian, sampai ia kemudian melihat istana di surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menawarkan kepadanya, maukah engkau saya menjadi kamu seperti raja di dunia dahulu? Orang ini mengatakan, mau ya Rob. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagimu 10 kali lipat dari raja di dunia dahulu. Ini orang yang paling rendah nikmatnya di surga jamaah sekalian, kata Rasulullah SAW, tetapi 10 kali kenikmatan dari raja dunia. Siapa kira-kira raja dunia jamaah sekalian? Jangankan raja dunia, jangankan orang paling kaya di Indonesia atau di Makassar, di Goa saja. Siapa orang paling kaya di Goa? Kali 10 jamaah sekalian. Ini orang paling kaya di dunia. Orang raja yang paling dekat di kita itu Raja Brunei. Itu jamaah sekalian, kamarnya itu ratusan, di istananya berlapis emas. Mobil-mobilnya, mobil sportnya itu jamaah sekalian ratusan. Ini baru raja dunia jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan kepada orang yang terakhir masuk surga ini jamaah sekalian, baginya itu dan 10 kali lipat dari raja-raja dunia. Makanya jamaah sekalian, jangan pernah kita mau menukar masa depan kita di hari akhirat kelak dengan apa yang ada di dunia ini. Jangan sekali-kali kita mau menzolimi orang lain. Jangan sekali-kali kita membahayakan masa depan kita di akhirat hanya untuk mencari kehidupan dunia ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat Rasulullah SAW tersenyum bahagia melihat bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada orang yang berdosa sekalipun. Karena ini adalah orang beriman yang paling besar dosanya jamaah sekalian. Karena ia adalah orang yang terakhir. Pokoknya semua orang yang bisa masuk surga semua sudah di surga. Kecuali ia, tetapi ia pun tetap mendapatkan nikmat yang luar biasa. Maka bagaimana lagi jamaah sekalian yang mendapatkan surga Firdaus. Wa idza sa'alta fas'ali al-firdaus al-a'la minal jannah. Kalau kalian ingin meminta, maka mintalah surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus jamaah sekalian. Dan inilah momen kita jamaah sekalian, apalagi di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, untuk lebih banyak kita perbaiki bekal kita, kebaikan-kebaikan kita kepada sesama, zikir-zikir kita, ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kelak kita di surganya Allah Jalla Jalalu. Dan jangan bercita-cita menjadi orang ini jamaah sekalian. Orang ini orang yang terakhir masuk surga. Cita-cita kita tentu saja adalah dijauhkan dari azab kubur dan azab neraka. Kita semua ingin mudah-mudahan kita bebas tes masuk surga. Itulah harapan kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini
Mudah-mudahan ada manfaatnya, minimal dengan banyak-banyak kita mengirimkan sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.